Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore pemirsa. Iya, kali ini kita akan bincang-bincang mengenai komoditas kurma. Tentunya di beberapa waktu yang lalu menjadi tren juga. Jadi pada sore kali ini eh, kita mengundang ahli kurma di Indonesia yang sudah malang melintang. Ini saya lihat ke penjuru dunia juga. Jadi Mas Alwi Rahmatullah. Betul ya Mas ya namanya ya? Oh, Iya mohon betul Pak. maaf. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Iya. Ya, jadi ini gimana Mas? Oleh-oleh waktu apa Iya. namanya? Saya lihat ke mana? Doha atau Dubai itu kemarin yang ada apa itu? Eh, Abu Dhabi Pak. Abu Oh, Dhabi. sorry, Abu Dhabi ya. Ceritanya gimana Iya. Mas Alwi di Abu Dhabi? Apakah mewakili Indonesia atau gimana? Tentang Oh perkurmaan. iya. Ya, silahkan. Perumahan ya Pak. Ya, Ya baik Pak. Mungkin ini cerita kita mengenai kemarin kita alhamdulillah diundang khusus Pak dari oh kerajaan di Uni Emirat Arab. ya, Jadi kita mendapat undangan khusus karena ada event yang namanya Abu Dhabi Date Palm Exhibition. Ini adalah dihadiri dari kemarin tuh hadir 20 negara Pak penghasil kurma di dunia. iya. Dan alhamdulillah kita karena pergerakan kurma di tanah air ini sudah mulai eh, tersebar juga Pak infonya, mungkin tidak hanya di kita tapi di Arab juga sudah mulai ibaratnya mulai viral gitu Pak. Jadi Oh ya. mereka sudah mulai tahu ini kurma ternyata di iklim tropis itu ternyata bisa, dan akhirnya mereka mengundang kita untuk memamerkan apa yang sudah kita lakukan selama ini, Pak. Jadi kita diminta memperkenalkan seperti apa perkembangan kurma di tanah air, kemudian Oh, kendalanya dan juga peluangnya. Jadi mungkin saya juga share nih foto-foto Pak, kemarin kita ada dokumentasi, iya, mungkin silahkan. sambil ini, Mas sambil ngomong-ngomong itu ya. produsen kurma dunia itu mana saja toh Mas? Produsen kurma ini ada di banyak negara Pak sebenarnya Pak. Nah, Cuma memang yang terbesar saat ini sih kalau data juga itu adalah di Mesir Pak. Itu Mesir. Mesir, Oh, kemudian di Arab Saudi, KSA di Arab Saudi sendiri, kemudian juga ada di beberapa negara, Iran itu juga cukup besar, India juga Pak. India itu nah, sebenarnya juga produksinya besar. Kemudian di luar dari situ negara-negara di luar Arab juga banyak seperti Amerika. Kemudian di Australia juga sudah mulai mengembangkan Pak. Dan juga hmm, ini Amerika juga sudah mulai ada. Nah iya, ini kemarin kita pada saat mengenalkan, jadi kita alhamdulillah waktu itu mendapat iya, kehormatan. Ini kita bawa buah kurma kita dari Lombok waktu itu Pak. iya, Nanti saya coba ini. Jadi kita mengenalkan beberapa komunitas hasil buah yang kita tanam nih dari petani kita kurma di Indonesia. Waktu iya. itu kita di Lombok. Nah, Hmm. ini mungkin ada sedikit videonya. Lombok daerah mana Mas Alwi? Di di daerahnya di Desa Jugil, Pak, namanya Hmm. di Kecamatan Gangga itu di Lombok Utara, Pak. Oh, Lombok Jadi Utara. di Lombok Utara kita waktu itu membawa buah. Waktu itu di bulan November ini penyelenggaraan eventnya. Jadi Iya, kita membawa buah, waktu itu ada yang dari kita, akhirnya kita bawa Pak. Dan di situ kita memang, nah ini stand kita Pak, kita memang iya. biasanya negara-negara lain tuh mereka ngasih stand itu satu, cuma ini khusus Indonesia memang spesial kita Pak di mata UIA ini, Iya, karena karena hubungan baru kita mungkin, orang dengar aneh juga ya Mas ya. Indonesia sekarang iya. ada kurmanya gitu lah, kasih dua. Ya. Ya, nah, dan ini alhamdulillah kita mendapat tempat yang istimewa, Pak. Kemarin ada dua stand kita sekaligus besar, Hmm. dan kita intinya di sana yang mengibarkan bendera merah putih, terutama kurmanya, data-data persebaran. Kita pampirkan mungkin di sini kelihatan juga Pak peta Indonesia. Jadi di sini kita mengenalkan, jadi Indonesia ini adalah kita bikin ini Pak Land of Paradise, jadi tanah surga. Oh, Jadi kita bilang ya banyak keanekaragaman baik di Indonesia itu dengan keseragaman pulaunya dan juga tanah, cuaca dan lain-lain ini yang menjadi peluang kita di Indonesia. Jadi kita
terutama di peluang kita itu di kurma itu karena kita bisa menemukan mungkin tanpa musim, Pak. Itu yang peluangnya. Jadi mungkin Oh, ibaratnya seperti durian, mungkin setiap pulau mungkin beda-beda musimnya. Jadi mungkin bisa ada setiap bulan. Nah, di kurma kita temui juga halnya seperti itu. Nah, ini yang membuat di Arab sendiri mereka juga kaget karena selama ini mereka tahunya ya di musim tertentu ya hanya bulan itu saja, Pak. iya. Nah, sementara di bulan kemarin kita ke sana di sana itu bulan November 2023 itu kondisi memang buah kurma di sana lagi kosong, Pak. Mm-mm. Lagi kosong dan kita membawa waktu itu buah kurma kita yang dari Lombok. Ini kondisi memang masih hijau waktu itu. Mm. Iya. Ini tak dari kurma kita dari Made in Indonesia, Pak. Ini asli produksi kita. Iya, iya. Ini sebenarnya kalau kita dari kalangan yang masih awal, ini ibaratnya lancang, Pak, karena masih Oh, kecil udah ah, menunjukkan hasil buah di tanah Arab, Pak. Nah, iya, ini yang kita sampai. pede aja Tapi kali. ini adalah, ya kita pede aja, Pak. Kita menunjukkan bahwa kita bisa, Indonesia bisa. Cuma mungkin kalau kita butuh support lebih banyak lagi, maka kita banyak minta masukan kepada mereka yang sudah ahli-ahli di sana, Pak. Iya. Dan di sana kita juga mengenalkan produk UMKM, Pak. Jadi UMKM kebun ada beberapa produk. Mungkin kita ada seperti sari kurma, terus ada coklat kurma, teh kurma, kopi kurma, dan lain-lain. Ini yang sudah beredar di Indonesia. Jadi kita bawa juga, Pak, UMKM Mm. ini untuk kita pasarkan di internasional. Mungkin ini kelihatan. Termasuk nih susu kurma mungkin yang Bapak juga kita biasa di Mm. supermarket atau swalayan yang kita juga bawa, terus ada UMKM dan lain-lain ini kita dalam rangka karena pameran ini memang menampilkan banyak produsen kurma itu tidak hanya buah kurma tapi produk sampingan juga, Pak, turunan. Nah, Mm. baik dalam bentuk seperti ada coklat, kemudian ada obat dan lain-lain ini yang kita juga mengenalkan waktu itu bahwa ternyata di Indonesia banyak turunan kurma yang sudah ada. Jadi ini kita mengenalkan dan responnya juga luar biasa, Pak. Sudah banyak yang para peminat dari sana, terutama produk-produk ini yang pengen juga mungkin di Arab Saudi atau di mana belum ada dan mereka pengen juga, terutama di segi bisnisnya, Pak. Jadi Iya. ini kita kemarin banyak jumpa alih-alih kurma dunia juga, Pak, di Iya. sana. Kita bertukar pikiran. Waktu itu kita jumpa juga bahkan teman-teman dari Indonesia juga ada dari kedutaan, kemudian dari pengusaha-pengusaha di kita yang memang sengaja datang untuk apa namanya mencari informasi atau barang. Nah, ini kita bahkan kita ada juga salah satu owner dari apa namanya kalau Bapak tahu mungkin di swalayan besar itu kalau nggak salah namanya saya lupa juga, Pak. Jadi mungkin seperti total buah segar atau apa. Jadi mereka tuh ke sana lihat langsung dan ternyata orang Indonesia juga kaget ya, Pak. Artinya kita ke depan kami nggak usah beli kurma dari luar lagi, Mas, dari Indonesia aja katanya gitu, Pak. Iya. Nah, Mas ini Alwi, nah, kemudian sambil iya, iya, sambil cerita-cerita itu kan ini Indonesia gitu. Nah, itu iya, Pak. ngomongnya persebaran di Indonesia di mana saja, Mas Alwi, yang sekarang sudah ada. Saya sih pernah lihat yang di eh, Tanah Iya, Karo itu, wah, udah berbuah. Terus di benar, Pak. apa ya, Pekanbaru atau Kampar itu. Terus Iya, ya kita pernah ketemu di Bogor yang di apa itu di Cibung Bulang iya. ya, Mas ya. Terus Cibung Bulang, benar, Pak. ah terus yang di Subang tempat sampean itu kan. Ya, Iya, benar, Pak. ya terus di mana lagi ya? Saya lihat ada di itu tadi yang Lombok. Terus saya sendiri nanam tapi belum berbuah-buah itu, Mas, di Siantar gitu. Nah, Oh, di itu Siantar. ya. Iya, iya. Jadi Nah, ngomong-ngomong eh, di apa ya, sentra-sentra mana yang sudah berbuah gitu, Mas Alwi? Silahkan, Mas. oh iya. Baik, Pak, ini mungkin menyambung itu kita persebaran kebun kurma di Indonesia. Jadi mungkin di awal-awal dulu kita itu nanam kebanyakan skala hobi, Pak. Skala hobi hanya satu dua pohon di rumah dan ini kita sebar itu kita melihat seperti apa perkembangannya dan sekarang sudah mulai terlihat ada beberapa daerah memang yang lebih cepat untuk pembungaan dan pembuahannya. Ada juga daerah yang sampai sekarang memang belum bisa untuk
ibaratnya kita kalau dari segi vegetatif itu sangat bagus Pak pertumbuhannya, baik batang dan ini. Tapi di generatif ini kita masih khususnya untuk daerah-daerah yang curah hujannya tinggi. Ini juga masih menjadi kendala, terutama di pembungaan. Karena yang kita temui saat ini memang daerah yang saat ini bisa dikatakan berhasil itu ada beberapa lokasi yang kita dan temui langsung juga. Mungkin yang pertama itu di Karo Medan, Pak, mungkin di tempat Mbak sana di Karo, itu Di mungkin di Sinabung, foto yang dekat saya, Gunung Sinabung, Mas. Itu ya saya pernah ke sana ya. benar. Nah, jadi ini Pak Bena Ukur Tarigan, beliau itu dulu mantan guru kepala sekolah kalau nggak salah di sana dan sudah pensiun dan fokus untuk sebenarnya beliau itu menanam buah naga dan lain-lain, kebetulan Dan juga nanam salak itu kurma. Mas, salak pondok ya. Iya, salah, betul. Ya, salah, Pak. Ya, awalnya beliau dikira orang gila sama orang di sana, kok nanam kurma di atas gunung gitu, Pak. Nah, akhirnya beliau juga terus ini dan di tahun kelima atau keenam sudah mulai berbuah dan kemarin itu panennya tahun kemarin itu kurang lebih dapat 1,5 ton kalau nggak salah ininya dan di tahun ini itu prediksi beliau saya juga kemarin baru kontak-kontak dengan beliau itu sekitar 6 ton Pak katanya untuk Oh, di tahun ini. Jadi memang peningkatannya sangat luar biasa dan hasil kebunnya buahnya memang habis di kebun itu tidak jual keluar karena pengunjung dari mana-mana datang Pak. Jadi hmm. tidak perlu untuk pasar beliau hanya di kebun itu sudah habis. Nah ini yang di Sumatera terutama mungkin yang bisa kita temui yang sukses yang memang sudah produksi itu di Karo di Medan. Untuk daerah lain di Sumatera di Aceh juga ada Pak. Aceh juga skala besar di sana. Teman kita juga namanya Pak Haji Sukri dan Pak Haji Ahmadi di sana. Pak Madi itu beliau nanam itu kurang lebih hampir sekitar 200-an hektar Pak dengan lahan hampir 500 hektar itu juga sudah memulai dulu di awal dan sekarang memang sudah mulai berbuah namun masih ada kendala seperti kumbang mungkin ini kita biasa di Arab itu biasanya red palm weevil namanya Pak Ya. kumbang sagu ya atau Rincoporus mungkin ya. Bapak. Nah, ya mungkin Bapak lebih ini. Jadi yang itu yang menjadi masih kendala di lapangan sehingga pohon-pohon mungkin kondisinya tidak sehat dan ini menyebabkan mungkin keterlambatan dari pembuahan atau pembungaan, Pak. Jadi di Aceh juga sudah mulai banyak yang berbunga yang berbuah dan sementara juga hasilnya mereka masih dipenuhi dari kunjungan wisatawan karena konsepnya agrowisata, Pak. Nah, jadi memang mungkin belum kita dengar buahnya sampai ke Jakarta atau kemana-mana, mungkin juga karena masih keterbatasan produksi. Kemudian di daerah lain kebanyakan juga masih skala kecil, belum skala kebun, baik di Riau, di Jambi, di Palembang dan lain-lain. Ini masih belum terlalu apa namanya masih fokus mungkin di pembungaan. Jadi ini memang masih kita di wilayah Sumatera karena kandungan apa curah hujan tinggi ini juga menjadi kendala Pak. Mungkin ada keterlambatan atau apa dan kita juga masih mencari solusi seperti apa nanti di daerah-daerah yang curah hujan tinggi ini dan pH tanah juga kita di Sumatera mungkin asam. Nah, ini yang menjadi mungkin masalah teknis di kita juga, terutama ke generatif ini yang masih kita coba carikan solusinya, Pak. Kalau untuk di Jawa kita temui juga ada skala kebun yang sudah mulai besar yang ini ada di kita di Pasuruan itu yang mungkin yang sudah berjalan yang sudah lama juga. Ya, ini konsepnya wisata juga sama dan juga kita kemarin alhamdulillah di Subang juga ada kebun riset kecil itu juga sudah mulai berbuah kemudian juga di Bogor sedikit dan kita juga sekarang lagi menanam kebun juga di daerah Sukabumi itu di Geopark Celetuh ini kurang lebih 7 hektar. Ini kita memang jadinya kebun induk Pak karena kita Hmm. impor bibit kemarin memang udah perizinannya semua lengkap. Kita jadinya ini ada sumber benih nantinya Pak untuk Hmm. ini kurang lebih ada 7 hektar. Kita memang penanamannya bertahap, ada yang usianya sekarang sudah 3 tahun dan ada yang masih 1 tahun. Nah ini yang kita sekarang lagi programkan agar nantinya segera ada mulai dari ke pasenya berubah ke generatif dan ini mungkin nanti menjadi daya tarik juga khususnya perkebunan kurma yang ada di apa namanya di Jawa. Selain itu juga mungkin di beberapa daerah juga ada seperti di Kediri, kemudian di daerah Solo juga ada teman-teman kita yang menanam.
kemudian dan juga ini beberapa daerah lainnya. Cuma yang skala untuk produksi memang masih terbatas kita di Jawa. Kemudian di Kalimantan juga sudah ada beberapa skala hobi, belum ada kebun, cuma prosesnya masih belum dalam proses produksi. Jadi ini masih proses di vegetatifnya, Pak. Kemudian Sulawesi juga ada dan juga di Bali. Kemudian sekarang ini yang lagi viral mungkin itu di NTB, tepatnya di Lombok Utara, Pak. Lombok Utara ini sekarang lagi masyarakat berdaya untuk menanam kurma. Ini mungkin yang kecil ini saya ini kan di Lombok. Ini kunjungan saya bulan Januari kemarin. Ini pohonnya masih kecil, usia hampir 3 tahun. Bisa mengeluarkan tandan mayang itu sampai sekitar 19 tandan, Pak. Dan ini luar biasa hasilnya, dan ini hanya berapa bulan setelah panen dia keluar bunga lagi, Pak. Jadi memang luar biasa. Ini kan mungkin Mirip juga di ini Thailand ya Mas beberapa ya itu ya. Mirip di Thailand. ya. Ya. Benar, Pak. Nah, ini juga ini yang saya foto ini juga di Lombok, Pak. Ini bulan Januari kemarin saya Oh. datang. Ini kurma barhi, Pak, yang kultur jaringan. Ini yang lagi viral kemarin, ini harganya di kebun harganya 400.000 per kilo, Pak. Hmm. Jadi 400.000 per kilo dijual. Ini habis sama pengunjung, Pak, di sana. Karena kunjungan dari sana itu satu hari itu bisa 500 orang, Pak. Jadi masyarakat berbondong-bondong untuk karena ini mungkin satu hal yang baru, dan Lombok juga mungkin karena destinasi wisata dunia, jadi itu memang pantas untuk pasar yang mungkin lebih eksklusif gitu, Pak. Ya, Mas Alwi Nah, ini sebentar. yang ya Jadi yang tadi yang berbunga-bunga yang sudah berbunga tadi berbuah tadi itu catatannya itu kurma yang ya kultur jaringan yang dari impor ya. ada yang kultur jaringan impor dan ada yang biji, Pak, yang biasa, yang lokal. Ada yang shoot juga ya. Ya, yang anakan juga ada atau offshoot, Pak, ada. Nah, itu yang di Sukabumi rencananya sebagai pohon induknya nanti dari shoot atau dari Iya, tissue culture itu. tisu culture semua, Pak. Kita Oh, tisu culture semua. rencananya ya, ya. Iya, itu tisu culture semua karena kita memang standarnya kayak di Thailand juga, Pak. Memang kita semua agar karena nih yang varietas yang memang saya mungkin sambil ini kan varietas yang kita tanam itu memang berkaitan dengan jenis varietas ini. Kita memang karena mengingat curah hujan dan kelembaban yang tinggi di Indonesia, jadi fase kita menanam kurma itu hanya di fase halal namanya, Pak. Mungkin ini Hmm. kelihatan. Hmm. Nah, jadi ini perhitungannya kalau misalkan kurma kering itu yang kita temui di pasaran yang kering itu 200 hari kurang lebih, Pak. Hmm. Dari pertama kali kita polinasi itu 200 hari baru bisa kita panen. Itu memang kering di pohon. Sementara kita di Indonesia karena keterbatasan dari suhu, kemudian curah hujan dan kelembaban, akhirnya kita mencari varietas yang panennya mudah ibaratnya, Pak. Jadi panen mudah sudah manis dan harganya sudah tinggi. Itu adalah di 150 hari ini itu kita saat ini adalah fokus di kurma barhi namanya, Pak, jenisnya. Jadi Ya. di dunia itu namanya kayak apelnya Arab gitu, Pak. Nah, Oh. ini yang kita usahakan di Indonesia. Ini kan ini jenis kurma barhinya, Pak, yang mungkin seperti ini buahnya, dan ini yang juga kita fokuskan penanamannya. Dan ini terlihat di bawah, ini kurma barhi juga, Pak, ini di Hmm. Australia, di Gruadon Australia. Ini rekor dunia saat ini 500 kilo, Pak, satu pohon. Hmm. Jadi Bapak bisa bayangkan 500 kilo kali tadi yang di Lombok harganya 400.000, berarti kurang lebih sampai 200 juta ya, Pak, satu pohon. Ya. Nah, Hitungannya jadi kalau semua begitu Mas. iya, ini kalau hitungan ini. Cuma kalau produksi memang nih saat ini yang paling top di Australia ini, Pak, yang satu pohon dia bisa 500 kilo dan Ya. usia pohon memang sudah puluhan tahun. Jadi ini memang wajar, Pak, untuk ininya. Sementara kalau rata-rata kayak di Thailand juga kita temui itu ya di angka 200 sampai 300 kilo normalnya, Pak, produksi untuk kurma bari ini dalam satu pohon satu tahun. Mas Alwi, ini pertanyaan Nah, mewakili iya, netizen juga. iya, Pak. Iya, Mas, ini kunci salah satu nanam kurma itu kan adalah iya, polinasi atau penyerbukan. Jadi iya benar, Pak. pertanyaannya kan kalau nanam kurma kan
minimal kalau apa namanya kalau namanya alamiah gitu. Jadi kan Iya, harus gitu kan Mas, harus ada betinanya banyak, kecuali memang harus di hand pollination kan gitu. Ya, iya gimana benar itu Pak. Mas ceritanya penyerbukan kurma ini? Kalau penyerbukan kurma ini memang kita saat ini Pak kalau menggunakan perbandingan itu adalah satu pohon jantan itu bisa untuk 10 pohon betina. Oh, Jadi itu biasanya rumusnya juga standar. Jadi kurang lebih 10% lah untuk jantannya. hmm, Dan kita untuk perkawinannya memang ini agak unik Pak karena memang selama ini memang kita lakukan manual. Jadi ketika bunga jantan ini keluar dan bunga betina keluar dan ini memang beda pohon. hmm, Dan biasanya jika waktunya tidak bersamaan, kita polen jantan ini kita simpan. Itu bisa kita pisahkan serbuk sarinya tepungnya dan itu kita simpan dan ketika bunga betina keluar itu kita bisa menggunakan seperti kuas. Mungkin di foto ini ada kelihatan Pak. Jadi ya, ini sebelah kiri ini bunga betina dan ini mungkin sebelah kanan ada putih-putih itu bunga jantan. Jadi metodenya ada yang bisa kita kayak kuas gitu, nanti bunga jantannya diambil serbuknya, dikuaskan ke bunga betina, atau kita menggunakan jika dapat bunga yang masih fresh, masih segar, itu langsung diinikan ke bunga betina, kemudian diikat dan biasanya ditutup Pak. Karena ini setelah polinasi itu kita kurang lebih sekitar 3-4 hari itu tidak boleh terkena hujan. Karena jika kena hujan itu akan terjadi kita harus mengulangi lagi dan akhirnya memang kita biasanya kita tutup nanti kurang lebih 3-4 hari setelah itu kita buka dan kita biarkan nanti dia kurang lebih 150 hari setelah itu baru bisa dipanen. iya, Nah, ini yang untuk polinasi. Kalau keunikannya juga mungkin apakah ini bisa dibantu serangga atau bagaimana? Nah, ini uniknya kurma ini, bunga ini, kalau bunga jantan itu memang ada baunya, aromanya kuat, Pak. Itu kumbang, lebah itu datang ketika pecah. Sementara kalau yang bunga betina ini nggak ada harum sama sekali, jadi memang dia tidak ada mengundang kumbang-kumbang atau lebah untuk datang. Akhirnya itu mungkin kendalanya yang menyebabkan mungkin kenapa tidak bisa kita menggunakan untuk serangga pembantu mungkin seperti sawit dan lain-lain tapi mungkin ini bisa kita nanti cari cara bagaimana ini ke depan untuk polinasinya tapi sementara di Arab juga selain manual juga sudah menggunakan alat Pak ada kayak kren dan ada seperti menggunakan steam itu jadi disemprot dari jauh iya. sprayer gitu kayak kabut nanti dia udah langsung Pak dan itu proses pengawinannya 1 kali saja ketika bunga keluar. Iya. Mas terakhir ini Nah, itu Pak. pertanyaannya. Wah, Iya, iya Pak. itu menurut Mas Alwi, prospek, ya tadi judulnya slide-nya tadi kan prospek. Ke depan Iya. apakah prospek kurma di Indonesia itu cerah atau redup atau bagaimana? Wah, lahan kita Ah, luas gitu. Gimana oh Mas ya, Alwi? Ya, ya kalau saya sih Pak, kita sih memang sudah memulai kurma ini kalau saya pribadi sejak tahun 2014-an. Jadi itu sejak kuliah Pak, sejak kuliah sudah mulai nanam sampai ini dan sampai sekarang mungkin ya 9 sampai 10 tahun itu mengamati Pak bagaimana mungkin lika-liku kurma kita ini. Jadi hingga saat ini memang kita ke depan itu insya Allah sangat cerah Pak untuk prospeknya, terutama untuk skala perkebunan. Cuma kita memang tidak semua tempat bisa kita optimalkan di Indonesia. Jadi kita memang memfokuskan di daerah-daerah yang menurut kita itu agroklimatnya cocok untuk kurma. Jadi di mana mungkin secara umum yang pertama adalah daerah yang kering, Pak. Di hmm, mana kering curah hujannya rendah, kemudian juga apa namanya di tanahnya juga teksturnya yang memang berpori seperti berpasir atau daerah-daerah yang memang tingkat porositasnya tinggi, kemudian pH tanahnya juga kurma ini menginginkan pH di atas ya 7 atau 8, intinya di atas apa namanya jangan asam, kemudian juga suhu juga berpengaruh Pak, cuma di hmm, generatif. Jadi memang harus ada kurma ini memang butuh daerah yang panas dan juga dia butuh dingin, Pak. Jadi butuh dingin juga untuk salah satu pemacu pembungaan. Dan kita kenapa juga nih memilih beberapa daerah untuk skala kebun seperti kita di Sukabumi itu bagian selatan itu memang daerahnya kering Pak ketika musim kemarau hampir 8 bulan 9 bulan itu tidak ada hujan dan juga kebetulan kita pinggir laut daerahnya juga ada sedikit berpasir dan
ketika di musim kemarau itu ada angin laut yang peralihan dari Australia, angin monsoon itu yang ketika di bulan Agustus itu malam itu sangat dingin, Pak. Mungkin bisa di angka 19 atau 18. Nah, itu salah satu juga pemacu dari pembungaan nantinya di fase generatif. Dan juga kita memang tidak semua daerah mungkin kita yang memiliki kekhasan dari sifat dari baik di tanah agroklimat seperti itu, Pak. Dan ke depan juga ini daerah-daerah peluang yang besar. Kita sangat potensial tuh daerah timur, daerah NTB, NTT sana, Pak. Jadi memang nih kebetulan kita lagi ada juga mau bangun kebun di NTB, tepatnya di Lombok Utara, Pak. Jadi mungkin yang kemarin kita nih lagi ada program juga di sana, lagi bikin kebun kurma, kebun induk juga. Dan alhamdulillah kemarin kita sambil lihat juga di sana ada kurang lebih sekitar 50 hektar untuk lahan tersedia. Dan memang lahannya sangat ideal menurut kita, dan di sana juga ibaratnya sudah terbukti juga, Pak, kebun-kebun yang sudah mulai dirawat dengan bagus, pengairannya juga bagus, serta pemupukan dan lain ini sangat optimal dan bisa lebih cepat dibandingkan mungkin daerah-daerah lain kita seperti di Sumatera dan Kalimantan dan lain, Pak. Jadi ini memang rencana kita juga sambil membangun pusat riset. Mungkin ini kita bangun PPKS-nya, tapi ini PPKS untuk kurmanya, Pak. Jadi Iya. mungkin akan kita sentralkan di daerah NTB, daerah timur, karena kita juga banyak lahan-lahan. Saya juga kemarin berkunjung ke sana, lahan yang ideal untuk kurma itu untuk tanaman lainnya tidak bisa, Pak. Paling masyarakat itu hanya bisa nanam singkong atau jagung di musim hujan. Nah, ini yang keterbatasan. Kemarin juga tim di Lombok juga ini sedang lagi gencar-gencarnya melakukan penanaman. Dengan target itu kita ada kurang lebih 1.000 hektar, Pak. Hmm. Jadi ada kurang lebih itu daerahnya memang sesuai dengan kurma. Satu memang lahannya berpasir. Itu kedalaman sampai 20 meter itu pasir semua, Pak. Jadi memang ini pH-nya tinggi 7 sampai 8. Kemudian juga panasnya luar biasa di musim kemarau. Itu kemarin sampai tembus 43, 42. Kemudian di malam hari juga nanti di peralihan musim biasanya di Agustus September itu dingin, Pak, karena juga sampai 12 sampai 15. Jadi ada perbedaan suhu yang cukup berarti. Ini juga salah satu pemacu bunga kurma itu keluar dengan optimal, Pak. Jadi dan air juga di sana juga tersedia. Nah, ini mungkin yang ke depan daerah-daerah kita memanfaatkan daerah-daerah marginal, terutama daerah yang mungkin selama ini daerah seperti gurun yang ada di Arab itu kita temui juga di daerah kita di daerah timur. Dan ini mungkin yang ke depan kita bisa skala besar untuk di sana, Pak, dan juga mungkin sambil membangun pusat dari risetnya bagaimana nanti perkembangan nanti di daerah-daerah Indonesia. Jadi harapannya juga kita kemarin di Abu Dhabi juga banyak dapat challenge bagaimana di Indonesia apakah daerah-daerah mana yang memang potensial untuk perkebunan skala besar, dan kita mungkin nanti juga insya Allah diundang kembali di festival acara yang sama, Pak, di tahun ini. Jadi kita juga bisa menyampaikan bahwa kita lagi menyiapkan juga ini untuk membangun dari pusat baik kebun dan juga mungkin peneliti juga kita nanti banyak ngajak stakeholder terkait, Pak, untuk pembangunan ini awal, karena ini memang menjadi kita pengen jangan sampai Thailand, Pak, nih Thailand sudah overproduksi saat ini. Itu mereka udah siap-siap mau masuk kurmanya ke kita, jadi jangan sampai kita ketinggalan atau malah yang tersedia di pasaran nanti kurma dari Thailand ataupun nanti negara Vietnam, Laos, Kamboja juga sudah mulai. Jadi ini jangan sampai kita terlena, Pak. Jadi memang harus kita mulai tingkatkan, dan prospek potensialnya soalnya ini sangat besar, Pak, untuk kedepannya, Pak. Ya, terima Ya, kasih Mas Alwi tentang ya, prospek ke depan Indonesia cukup cerah, terutama tadi amin. Indonesia bagian Ya, timur dan program-programnya. Mudah-mudahan iya, Pak. kurma ini juga menjadi salah satu harapan kita untuk ketahanan pangan dan lain sebagainya. Terima kasih Mas Alwi sudah Amin, amin. berbagi. Ya, Mudah-mudahan jaya selalu kurma di Indonesia. Terima kasih. amin, amin. Ya, Assalamualaikum terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.